selalu dekat padamu. Ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali di sini untuk belajar. Tuhan menolong kami semua untuk kami bisa memulai pelajaran kami dengan hati yang mau berserah hanya kepadamu saja ya Tuhan. Kami sebentar akan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong supaya firman Tuhan ini dapat kami pengerti, pahami, dan lakukan di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat junjungan kami berdoa. Amin. Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki."
Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian jauh firman Tuhan. Apa yang ada di pikiran kita ketika meminta pertolongan dari Tuhan? Bila harus jujur, seringkali ada 2 hal yang kita pikirkan. Pertama, masalah ini kalau bisa dilenyapkan deh oleh Tuhan. Atau yang kedua, masalah ini semoga selesai seperti yang aku inginkan. 2 hal yang wajar terjadi, tetapi berbahaya bila menjadi kebiasaan. Mengapa berbahaya? Karena sikap tersebut sering membuat kita kecewa. Sebab yang terjadi belum tentu apa yang kita inginkan. Bahkan apa yang terbaik buat kita seringkali bukan seperti yang kita pikirkan. Hal itu juga berbahaya karena akan membuat diri kita semakin egois. Sebab segala sesuatu harus terjadi seperti apa yang saya mau. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kehendak-Nya lah yang terbaik. Kehendak Ia seringkali tidak sama seperti apa yang kita inginkan. Walaupun begitu, Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita itu tahu apa yang terbaik dan melakukan yang terbaik bagi kita. Maka hari ini, ketika kita memohon pertolongan dari Tuhan, itu artinya percaya dan mengikuti kehendak Tuhan. Meminta pertolongan bukan memaksakan kehendak, melainkan percaya bahwa Tuhan yang Maha Kasih memiliki kehendak yang terbaik. Aku mau ikut kehendak Tuhan itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon ampun bila seringkali kami menjadi egois. Kami memohon pertolongan daripada-Mu, tapi sebetulnya kami mau apa yang terjadi adalah sesuai dengan kehendak kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kiranya ketika kami memohon pertolongan daripada Tuhan, kami sungguh-sungguh mau berserah dan dibentuk oleh Engkau ya Tuhan. Bimbing kami, tolonglah kami ya Tuhan di dalam kami melewati hari ini. Semoga Tuhan menyertai setiap pembelajaran kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat junjungan kami berdoa. Amin.